apa kabar baji-baji? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terekam CCTV, kafe di Jalan Ratulangi, Kota Makassar dibobol maling. Waspada teror, 2 pemuda dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai tertancap anak panah. Program Baby Burn perayaan ulang tahun ke-32 SCTV membawa berkah istimewa bagi pasangan suami istri di Kota Makassar. Informasi pertama, kafe di Jalan Ratulangi, Kota Makassar dibobol maling. Seorang pencuri yang terekam CCTV membawa kabur uang tunai ratusan ribu rupiah serta 2 ponsel. Berdasarkan rekaman CCTV kafe di Jalan Ratulangi, Kota Makassar, pencuri beraksi seorang diri. Pada Selasa dini hari, pelaku memakai penutup wajah dan jaket hitam dilengkapi helm masuk kafe dengan merusak gembok pintu baja. Kafe dalam keadaan kosong tanpa penjagaan. Pelaku menyasar meja kasir kemudian membawa kabur uang tunai ratusan ribu rupiah serta 2 ponsel. Pembobolan kafe diketahui pemiliknya saat hendak membuka kafe pada Selasa pagi. Korban pun segera melapor ke polisi. Apa yang dicuri? HP 2 sama uang kas semua hilang. Itu kapan? Tadi malam Kak, sekitar jam 2 kayaknya. HP ada 2 ya? Iya Kak. Tablet 1 juga? Iya tablet. Jadi 3? 2, tablet 1 sama HP Samsung 1. Uang hilang semuanya Kak. Uang kira-kira berapa? Sekitar 600-an kayaknya Kak. Ya, saat kejadian itu memang sudah kosong di sini atau bagaimana? Iya Kak, sudah closing. Sudah closing, berarti tidak ada orang lagi di? Iya Kak. Itu cara masuknya bagaimana? Apa dia merusak atau seperti apa? Iya, bobol kayak dari luar Kak, karena tadi pagi pas datang temanku gemboknya sudah rusak. Apa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Sudah katanya. Sudah ya? Iya Kak. Dari pelaku CCTV itu orang pelakunya kita kenal? Kurang jelas mukanya di CCTV Kak. Tapi aksinya terekam CCTV ini. Iya Kak. Ada berapa orang di situ yang kita lihat? Cuman 1 yang masuk dalam Kak, tapi pakai helm. Itu uang memang disimpan di sini sengaja atau bagaimana? Iya Kak, biasa disimpan di sini biasa Kak. Nanti datang orang ambil. Tapi itu sudah sering seperti ini atau baru pertama? Baru juga Kak. Baru pertama. Iya. Dari rekaman itu ada berapa orang yang masuk? Terlihat di rekaman itu hanya 1 orang dengan menggunakan jaket hitam, menggunakan helm tutup, dan si pelaku itu menggunakan celana pendek. Ini korban sudah melapor ya? Korban sudah melapor. Nanti melapor dia setelah hari hari Selasa ya. Hari Selasa dia melaporkan karena kejadiannya pada malam hari itu. Saat ini unit reskrim Polsek Mamajang dalam melakukan penyelidikan terkait yang diduga tersangka ini, karena kita hanya berpatokan dari hasil rekaman CCTV ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa mengantongi pelaku. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengambil rekaman CCTV guna memburu pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi gencar memberantas segala praktik judi dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan sesuai perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menciduk 5 pelaku kejahatan. 3 orang diantaranya tersangka judi daring. Dalam jumpa pers di Kota Makassar terungkap sejumlah barang bukti turut disita, termasuk puluhan ponsel dan perlengkapan judi daring senilai 26 juta rupiah. Sedangkan di Kota Parepare, 2 tersangka judi daring di Jalan Ajata Pereng dibekuk penyidik Polres Parepare. Kedua tersangka memiliki peran masing-masing sebagai pembeli secara daring melalui akun pribadi serta pencari pelanggan. Mereka melakukan judi daring berbasis di Hong Kong dan Singapura. Barang bukti yang disita berupa rekapan, nomor judi daring, uang hasil transaksi, dan ponsel.
Sementara itu di Kabupaten Pinrang, polisi menggerebek rumah bandar togel kupon putih di Kecamatan Matiro Bulu. Saat penggebrekan, pelaku kepergok merekap nomor pesanan pelanggan yang dipesan melalui akun pribadi. Sebelumnya polisi juga menangkap ayah tersangka yang menerima pesanan nomor dari orang lain. Akibat perbuatannya, bapak dan anak ini terancam maksimal 10 tahun penjara. Seorang ibu pembuang bayi di tempat sampah di Parepare ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih menyelidiki ayah sang bayi. Inilah ibu pembuang bayi yang baru dilahirkan ke tempat sampah sekitar Pasar Lakesi, Kota Parepare. Polisi telah menetapkan sang ibu sebagai tersangka. Wanita berumur 19 tahun ini diduga melahirkan di kamar mandi sekitar Pasar Lakesi, kemudian memotong plasenta bayi dengan pisau dapur. Bayi diduga meninggal saat lahir. Perbuatan tersangka terungkap saat warga menemukan bercak darah di kamar mandi. Pelaku hamil dan melahirkan tanpa status pernikahan. Polisi masih menyelidiki ayah sang bayi. Perempuannya sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 194 junto pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau pasal 77A junto pasal 45A atau pasal 40 atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ataupun pasal 341 KUHP pidana dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Untuk pihak laki-laki, perempuan dia belum terbuka sama kita siapa yang ditemani. Yang jelas dia hamil tanpa status suami istri ataupun tanpa status pernikahan. Pada Selasa sore 9 Agustus 2022, jasad bayi yang dilahirkan seorang wanita ditemukan di tumpukan sampah tempat pembuangan akhir atau TPA Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Jenazah sempat disemayamkan di kamar mayat Rumah Sakit Andi Makassau sebelum dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki. Sang ibu diduga membuang bayi yang dilahirkan di kontainer sampah sekitar Pasar Lakesi. Tidak lama berselang, petugas sampah membawa kontainer sampah ke tempat pembuangan akhir. Bayi lahir secara normal di toilet umum Pasar Lakesi dengan berat 3 kg dan berjenis kelamin perempuan. 2 hari sebelum penemuan mayat bayi di TPA Lapade, warga sekitar Pasar Lakesi geger dengan penemuan plasenta dekat toilet umum. Awalnya muncul kecurigaan ada bercak darah di toilet umum. Hari-hari bayi tersebut dibuang wanita yang melahirkan di toilet umum. Sang ibu sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Andi Makassau karena pendarahan saat melahirkan. Suardi Gatang melaporkan dari... Dilaporkan hilang selama 3 hari, seorang kakek di Bulukumba berusia 81 tahun ditemukan tewas terapung di rawa. Korban diketahui mengidap penyakit demensia atau pikun. Masyarakat Desa Bitarore, Kabupaten Bulukumba digegerkan penemuan sesosok mayat pria terapung di rawa. Korban yang diketahui berumur 81 tahun ini dilaporkan hilang selama 3 hari. Keluarga yang melakukan pencarian tidak menyangka korban ditemukan di rawa oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bulukumba. Usai dievakuasi, jenazah pria lanjut usia ini segera dibawa ke rumah duka sebelum dimakamkan keluarga. Korban mengidap penyakit demensia atau pikun. Tidak ada satupun keluarga yang melihat saat korban pergi dari rumah. Lalu sudah meninggalkan rumah. 3 hari lalu meninggalkan rumah. Jadi sempat 1 kali 24 jam. Kami dari tim gabungan TRC BPBD, pengurus cabang inti Kabupaten Bulukumba melakukan pencarian. Namun pada hari ini pada pukul 11:30 kami mendapat info bahwa ada warga ditemukan tergeletak di rawa-rawa. Laporkan ke lingkungan setempat. Lingkungan setempat mengecek kebenaran bahwa ada warga yang tergeletak. Nah, setelah pengecekan Pak lingkungan ini langsung mengetahui bahwa warga yang tergeletak ini adalah warganya. Masyarakat Kota Makassar kembali menerima teror anak panah. 2 pemuda dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar setelah tertancap anak panah pada pinggang dan bahu. 2 pemuda ini harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai tertancap anak panah. Kedua korban diduga diserang kawanan geng motor di Jalan Adi Pangeran Petarani. Pelaku berjumlah 4 orang berboncengan motor.
Korban bahkan nyaris terkena parang, namun korban menghindar hingga berhasil kabur. Para pelaku menyasar anak muda yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku teror anak panah.